Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan puasa ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang senang hati dan bisa dipertemukan dalam pengajian yang sejenak ini. Kita hidup di dunia ini terlebih dahulu kita diperintahkan untuk beribadah. Kita ngerti dan faham firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Berarti ketika orang hidup ini harus ngerti bagaimana cara orang itu mendekati kepada Allah. Karena ibadah ini endingnya adalah bagaimana bisa taqarrub, dekat dan munajah kepada Allah. Untuk itu, orang tidak akan bisa taqarrub kepada Allah, tidak akan bisa munajah kepada Allah, tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah kalau tidak tahu caranya, tidak mengerti tata cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya satu firman di surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Dua ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup ini punya arah yang jelas, ya, punya panduan yang nyata terhadap apa yang harus kita cari. Ayat yang 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid summa ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dua ayat ini sebagai panduan hidup kita semua. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Para pemirsa yang saya hormati, ini yang pertama yang akan saya perjelas, yang akan saya kupas. Barangkali mungkin nanti ayat berikutnya dalam kupasan di kesempatan yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kaitannya urusan duniawi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, dalam arti kita ketika diciptakan oleh Allah di sini ini mencari duniawi, ya, mencari duniawi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak keberatan. Tidak keberatan memberikan duniawi kepada orang tersebut. Namun, yang diberikan Allah di sini adalah manasya, yang dikehendaki Allah. Orang ingin kaya, tidak dikasih sesuai yang diinginkan. Yang dikasih Allah, ya barangkali hanya sekedarnya. Dia tetap miskin. Terus, pedoman yang kedua adalah liman nurid. Yang dikasih Allah adalah yang dikehendaki Allah. Ya, yang dikehendaki Allah. Dalam arti orang yang semangat muridud dunia, berharap dunia yang ia cari, tapi dunia tidak mendekat kepadanya. Jadi miskin, miskin, dan miskin seterusnya. Nah, di sini apa? Jadi ada dua batasan. Kalau orang muridud dunia, yang dikasihkan adalah kehendak Allah. Dan yang dikasih adalah yang dikehendaki Allah. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menunjukkan kasih sayangnya kepada semua umat. Tidak hanya umat yang dekat kepada Allah yang dikasih, tapi umat siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yang harus kita fahami adalah iradatul ajilah atau iradatul dunia. Dunia yang dimaksud di sini apa? Ya. Apa yang dimaksud dunia, alam dunia ini, atau gimana? Sebab pengertian dunia adalah sesuatu yang kebalikan dari iradatullah. Jadi apapun di luar iradatullah, berharap kepada Allah, itulah dunia. Jadi apapun di luar harapan Allah, itulah dunia. Sehingga bisa masuk di dalamnya harta benda, anak istri, jabatan, atau bahkan iradatul dunia, kelihatannya adalah akhirat. Tapi dia berharap dunia, maka di situ itu masuk dunia. Seperti orang berangkat jamaah menenteng sajadah. Dia tenteng sajadah seperti nenteng akhirat. Tapi sajadahnya dia sebagai media riya. Nah ini pun juga menjadi dunia. Ataupun ketika kita menjadi imam sholat, ketika tujuan kita adalah pengaruh biar masyarakat menghadap dia, itu adalah iradatul dunia. Atau bahkan guru ngaji, ketika menjadi guru ngaji, mencerca atau bahasa Jawanya ngelek-ngelek guru ngaji yang lain. Wah, guru nggak bisa di situ tok dimintai ngaji. Gimana, boyo minta saya aja. Ini pun juga iradatul dunia yang dibungkus dengan iradatul dullah. Nah, apa yang kita kehendaki belum tentu diijabahi oleh Allah. Jadi ijabatullah terhadap iradatuna, kehendak kita, itu adalah bergantung masyiatillah, kehendak Allah. Jadi orang yang pengen kaya belum tentu kaya. Seperti contoh, orang ingin jadi DPR. Apa mesti jadi DPR itu kaya? Belum tentu.
bisa jadi saya utangnya oke karena ia mengedepankan image, gengsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini untuk itu kita harus paham dan mengerti bahwa orang yang berkehendak dunia tidak mesti ia dapatkan. Sehingga taruhlah orang mencari dunia dengan segudang ilmu ia kumpulkan. Taruhlah dia kuliah di jurusan ekonomi. Ya, di jurusan ekonomi mengambil S2 ya untuk mendapatkan MBA. Namun belum tentu dia jadi orang kaya. Sehingga belum tentu orang yang nggak kuliah mesti miskin. Yang kuliah mesti kaya. Belum tentu. Sehingga apa? Sehingga orang yang mencari dunia ini sangat bergantung oleh kehendak Allah. Jadi seumpama orang bekerja, belum tentu ia dapatkan. Bisa jadi ketika dia mau dapat hasil seperti kuli tukang, ketika Sabtu sore mandornya lari. Nah, disinilah itulah dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali hanya sekedar itu. Nanti akan saya teruskan untuk ayat yang ke-19. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.